Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan menginformasikan emiten rokok yang akan segera bagi dividen jumbo nih ya, nyaris double digit dividen yieldnya, dan kumdatnya itu nanti di awal Juni ya. Sebelum kita membahas emiten rokok ini, saya ingin menginformasikan beberapa video yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman ya. Yang terbaru ini ada pembahasan tentang Demas ya, yang akan RUPS di bulan Juni ya. Jadi nanti pengumuman dividen final itu di bulan Juni juga. Berarti jika teman-teman berminat untuk menonton video Demas ini, nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas ya. Dan ada video-video lain yang mungkin teman-teman tertarik, nanti linknya bisa cari di kolom deskripsi atau langsung saja ubek-ubek di playlistnya channel Investor Jelata. Oke, kita mulai ya. Jadi emiten rokok yang akan dibahas ini adalah Wismilak ya, dengan kode ticker WIIM ya. Dimana Wismilak ini berdiri pada tahun 62 ya, dan IPO di bursa saham kita di tahun 2012. Ini adalah shareholder ya, komposisi pemilikan saham dari Wismilak ya, dimana di sini perusahaan keluarga ya Wismilak itu ya. Jadi di sini ada perorangan ya, beberapa orang yang memegang saham dalam persentase yang cukup tinggi nih ya, 25%, 15% ya, dan masyarakat itu sekitar 30% ya. Dan juga di sini ada saham treasury ya, alias saham yang hasil buyback dari Wismilak. Ya tadi kan di sini ada 4 orang doang ya. Nah, itu sebenarnya banyak lagi di sini ya. Karena di bawah 5% jadi nggak nongol di list ini ya. Misalnya nih Liantini Winarko ya, ini kan berarti satu keluarga lah dengan Dipoyono Winarko ya, itu punya 1,46% ya. Lalu ini bawah 5% mana lagi nih? Nah ini ya, Jenny Kurnialim Family ya, ini juga nih ya. Jadi ada keluarga Winarko, ada keluarga Wala ya, mungkin ada ini juga nih ya, Wijayadi ya. Ya intinya Wismilak ini adalah perusahaan keluarga gitu ya, dari beberapa keluarga gitu ya. Nah di Wismilak ini juga memiliki anak usaha ya, 3 nih ya, PT Gelora Jaya, PT Galan Gelora Jaya, dan PT Gawijaya. Oke, jadi PT Gelora Jaya ini memproduksi rokok premium ya, merek Wismilak dan Galan, termasuk cerutunya nih ya, premium sigar ya. Lalu PT Gawijaya itu menjalankan distribusi untuk produk yang diproduksi oleh PT Gelora Jaya ya. Jadi yang satu distributor, yang satu perusahaan rokoknya ya. Oke, ini sekilas industri rokok ya. Jadi ini penjualan rokok secara nasional ya, itu didominasi oleh SKM ya, bukan susu kental manis ini tapi sigaret kretek mesin ya. Jadi rokok ini buat pakai mesin, diikuti oleh SKT ya, sigaret kretek tangan ya, sekitar 30%. Jadi SKM masih mendominasi ya pasar rokok di Indonesia. Walaupun turun ya, ya bisa dilihat sini ya, dari tahun 2021 kecenderungannya turun nih si sigaret kretek mesin ya. Mungkin dipengaruhi harganya yang naik lebih banyak ya, karena seingat saya pajak rokok kretek mesin ini tuh pajaknya lebih besar dibandingkan kretek tangan ya. Jadi kretek tangan ini kenaikan pajaknya lebih sedikit ya, sehingga mungkin mempengaruhi harga jualnya juga ya. Jadi bisa dilihat di sini kecenderungannya turun ya, penjualan sigaret kretek mesin, sedangkan kretek tangan tuh naik ya. Oke, ini contoh rokok-rokok ya. Apakah teman-teman familiar ya? Saya kurang familiar ya, karena tidak terlalu mengikuti ini juga nih merek-merek rokok ya. Jadi di sini ada sigaret kretek tangan, contohnya tuh Wismilak Slim ya, Wismilak Arja, Wismilak Spesial ya. Lalu yang kretek mesin tuh ada Evo ya, Nah ini sering lihat iklannya nih di jalan sih ya, kalau Evo ya. Lalu ada Diplomat dan sebagainya ya. Lalu juga menjual sigar ya, alias cerutu. Dan ini juga ya, dia menjual filter nih, filter untuk rokok ya. Jadi dia menjual ke perusahaan lain nih berarti ya. Dan penghasilannya sih lumayan ya, kalau nggak salah nih, si penjualan hasil hasil penjualan filternya lumayan ya. Oke, sebelum kita masuk ke bagian keuangannya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir channel ini untuk mensubscribe channel ini, dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Oke, kita lihat di tahun 2023 ya, revenue dari Wismilak nih naik sangat banyak ya, 31%, dan profitnya naik 98% ya.
Jadi ini karena ada kenaikan ini ya, kenaikan apa nih ya, berhasil menekan ya, berarti dia kenaikan pendapatannya lebih tinggi daripada kenaikan beban produksi maupun operating expense-nya ya, sehingga bisa walaupun revenue-nya hanya naik 31% tapi profitnya bisa naik 98% ya. Oke, sayangnya di kuartal 1 ini menurun ya pendapatannya dibandingkan kuartal 1 2023 sebesar 9%. Begitupun profitnya ya turun 18,29% ya dibandingkan kuartal 1 2023. Kalau kita lihat ini ya, ini kan laporan keuangan kuartal 1 2024 ya. Nggak ada yang aneh-aneh sih, memang profitnya turun itu karena juga penjualannya turun tadi ya 9% ya. Dan juga ada beban yang naik nih, beban umumnya naik ya, walaupun beban penjualannya bisa ditekan turun juga sih ya. Lalu nggak ada yang aneh-aneh juga sih, pendapatan lain-lainnya nggak ada yang aneh ya. Pendapatan bunganya turun ya dari 4,2 miliar jadi 1,9 miliar ya. Lalu di tahun lalu tuh ada penjualan aset 1,4 miliar, sekarang cuma 311 juta gitu ya. Ya paling yang naik nih ini ya, keuntungan selisih kurs nih, ini juga cuma 9,7 juta ya. Di tahun lalu rugi dia 556 juta, sekarang untung ya, nggak terlalu ngaruh lah ya. Intinya ya tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada penjualan aset besar-besaran, tidak ada keuntungan kurs atau kerugian kurs yang terlalu besar juga ya. Jadi memang penjualannya turun juga, plus beban produksinya tidak bisa terlalu ditekan terlalu dalam ya, sehingga profitnya jadi tadi turun 18% ya dibandingkan kuartal 1 2023. Oke, ini data salah nih, ini data 2003 versus 2022 ya. Jadi kita skip aja nih. Nah ini baru data 2024 ya, kuartal 1 2024, di mana nih penjualan kretek tangan ya dalam juta batang ya. Bisa dilihat ini kretek tangan di tahun 2024 juga masih naik tinggi ya di sini ya. Yang SKT reguler di tahun lalu 158 juta, sekarang udah terjual 257 juta ya sepanjang Januari sampai dengan Maret. Sedangkan yang SKM lagi-lagi turun ya, dari kita lihat yang SKM Malt aja ya, 697 juta batang menjadi 416 ya. Jadi masih trennya tuh masih sama ya seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana SKT penjualannya naik tapi yang SKM penjualannya turun ya. Nah ini dalam pendapatan ya, dalam miliar rupiah ya, karena penjualan jumlah batang yang dijual naik sehingga pendapatan juga naik ya dari SKT ya, yang tadinya 134,6 miliar menjadi 210,8 miliar. Sedangkan dari SKM Malt ya turun ya, dari 706 miliar menjadi 481 miliar. Begitupun yang SKM reguler turun juga ya. Sedangkan untuk penjualan filter ya, bisa dilihat nih naik ya. Penjualan filter ya ini dalam miliar aja kita lihat ya, dalam rupiahnya, di mana yang warna hijau nih reguler naik ya dari 76 ke 91, yang Malt juga naik dari 79 ke 128 miliar ya. Begitupun yang bold ya itu naik ya. Jadi semua penjualan filter itu naik ya, semua jenis filter. Yang turun tadi si mesin doang ya, karena SKT juga naik, filter naik ya. Oke, sekarang kita lihat ya perbandingan rasio dari WIM dengan emiten rokok lainnya ya, Gudang Garam dan juga Sampurna ya, di mana earning per share WIM itu kalau disetahunkan itu di 172,52 ya, lebih besar daripada Sampurna tapi masih kalah jauh dari Gudang Garam. Sedangkan untuk per WIM ini paling kecil ya dibandingkan Gudang Garam yang udah 15 nih ya. Oke, untuk PBV dia termasuk yang nomor 2 ya. Ini Gudang Garam kecil sekali PBV-nya sekarang ya, 0,6 ya. Yang paling tinggi di sini Sampurna ya. Sedangkan untuk ROE Sampurna nih masih yang jadi juaranya ya, 26,58%. Sedangkan Gudang Garam paling kecil ya, WIM lumayan lah 18%. Untuk DER yang paling kecil ya si WIM ya 0,38 ya. Jadi tidak terlalu mengkhawatirkan lah hutangnya gitu ya. Jadi kalau dilihat secara rasio ya masing-masing punya keunggulan nih ternyata ya. Sampurna ROE-nya tinggi banget gitu ya, sedangkan Gudang Garam PBV-nya rendah ya. Kalau WIM ya PR-nya yang paling bagus ya, karena paling kecil ya, plus DER-nya ya.
Ya jadi gimana? Saya serahkan ke teman-teman aja lah. Teman-teman lebih senang emiten rokok yang mana, atau sama sekali udah sunset bang, bisnis sunset, udah males megang saham rokok ya. Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen ya. Oke, sekarang kita lihat historis PER dari Wismilak ya, di mana 5 tahun terakhir PER rata-ratanya tuh di 7,18 saat saat ini dia pergerakan di sekitar 5,18 ya. Jadi ini ngitung PER-nya di 4 kuartal terakhir ya, berarti dari kuartal 1 2024 ke belakang kuartal 2 sampai dengan kuartal 2 2023 ya. Itu PER-nya berarti di 5,18 saat ini, sehingga secara historis PER dia masih under value ya. Nah, bagaimana dengan PBV-nya ya? PBV-nya itu sedikit di atas ya, karena rata-rata PBV-nya itu di 1,11 ya, dan saat ini diperdagangkan di sekitar 1,27, sehingga dia masih over value sedikit ya, dengan book value di 921. Kalau kita asumsikan harga wajar itu di PBV rata-ratanya ya 1,11, maka harga wajar ya di 1002,41. Dan di hari Selasa 28 Mei dia closing di 1170 ya, sehingga harga saat ini tuh kemahalan 12,6%. Nah, ini chart weekly dari Wismilak ya, dia sempat all time high sampai ke 3.800 mungkin ya, 3.800 3.900 ya di tahun 2023 lalu ya. Gimana nih di sini penonton channel Investor Jelata, apakah sempat merasakan beggar di WIM ya? Silahkan tuliskan di kolom komen ya. Saya pribadi sih waktu itu nggak kebagian ya, karena nggak beli WIM ya saat dia naik tinggi seperti ini ya. Ini naiknya volumenya tipis ya, dibandingkan di sini kan volumenya ramai banget. Pas beggar gini malah sedikit nih ya. Ya, jadi apa yang naik cepat turunnya juga cepat ya. Jadi dia turun sangat dalam dari 3.700-an sampai sekarang di 1.170 ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak ada yang nyangkut di pucuk ya. Semoga nggak ada lah. Oke, saat ini dia bergerak ke sideways ya. Udah sejak dari bulan April nih bergerak sideways, candle-nya kecil-kecil ya. Dengan support sekarang ada di 1085 ya. Dengan resisten di atas ini ya, karena ada gap di sini ya, ada gap 1510 yang belum ketutup, jadi ini resistennya ya. Resisten berikutnya di 1865 dan resisten berikutnya adalah gap di atas ini ya, 2230. Sedangkan support 1085 kalau jebol ya, berarti kemungkinan besar dia akan terus turun menuju 855 sampai dengan 910 ya. Dan kalau kita lihat EMA-nya ya, dia masih tertahan di EMA 20 ya, belum berhasil meyakinkan tembus EMA 20. Jadi secara short term dia masih downtrend ya, apalagi dari long term ya masih jauh dari EMA 200 ya. Jadi dia juga secara long term masih downtrend ya. Dan yang perlu dibahas ya, saya sempat bahasin juga sih di video WIM pas dia keluarin kuartal 4 2023 ya, dimana Wismilak ini menjual saham treasury-nya ya. Dia kan buyback saham tuh di tahun 2022 kalau nggak salah. Nah, di tahun 2023 ini nih dia menjual hasil buyback-nya itu ya, sebagian ya. Misalnya nih di Januari ya, udah Januari ya. Di 2023 juga ada sih. Ini Januari 5 Januari dia menjual 659.700 saham WIM dengan harga rata-rata 3.162 ya. Oh, ini dijualnya Desember bener ya, 2023. Lalu sebelum Desember juga pada Oktober dia menjual lagi saham nih 110.000 pada harga 3.700 ya. Lalu di November juga jual saham juga di harga 3.400. Ya, sehingga WIM telah menjual 3,79 juta saham treasury dengan harga rata 3.411 ya. Jadi dia jualnya di atas banget ya. Kalau kita lihat ya, Desember berarti di sini ya, di sekitar sini kan 3.400-an ya. Oke, setelah dijual buyback itu kan saham treasury dijual langsung anjlok nih ya. Jadi dia pintar nih nyari uangnya mungkin ya. Kita lihat ya, dia beli buyback itu di tahun 2022 ya. Ini kan daftar dia ngejual hasil saham treasury ya. Nah ini ya, sebelumnya WIM telah melakukan buyback secara bertahap sejak 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022 ya. Jadi jumlah total saham hasil buyback itu masih banyak tuh, 27,9 juta saham ya.
Yang baru dijual kan sekitar 3,79 tuh ya, dari November sampai Desember, jadi masih sisa banyak ya. Nah, dia beli di mana? Agustus 2022 sampai Oktober 2022. Nah, kita lihat tuh dia harga beli buybacknya di berapa tuh. 2022 apa tadi, Agustus ya, Agustus sampai Oktober ya, sekitar sini ya, sekitar 500-an sampai dengan 700-an ya, mungkin dia di situ tuh belinya ya, di 500 sampai dengan 700-an, terus jualnya di 3.400 tadi itu ya. Tinggal pikirin aja tuh naik cuannya berapa tuh ya. Misalnya dia beli 700, jual di 3.400 ya, itu hampir 5 kali lipat ya keuntungan ya. Kalau dia lepas sekarang juga nih 1.700 masih untung banyak ya. Kalau belinya 700 jual di 1.100 masih untung banyak tuh, 60%-an mungkin ya. Nah, itu mungkin yang bisa menjadi konsiderasi ya, karena dia masih punya saham treasury cukup banyak ya. Tadi kan 27,9 juta dikurangin 3,4 juta ya, masih ada 20-an juta juga tuh lembar saham ya. Itu kalau dibuang lagi di harga 1.100-an bisa balik ke harga 700-an mungkin ya. Ya itu aja konsiderasi. Ya mungkin nggak dijual sekarang ya, siapa tahu dia naikin harganya dulu ya, siapa tahu balik ke 3.400 gitu ya, atau 3.000 ya, baru dijual lagi tuh ya hasil saham buyback ya. Nggak ada yang tahu ya. Tapi intinya saya ingin menginformasikan berita ini hanya untuk sharing ke teman-teman ya. Mungkin teman-teman nggak baca berita itu gitu, nggak baca berita ini, jadi saya informasikan supaya menjadi konsiderasi teman-teman ketika ingin membeli saham WIM ya. Jadi saya bukan nebar fear atau ingin pom-pom ya, hanya sharing informasi aja. Oke, di 1-2 bulan lalu saya pernah buat saham WIM juga di sini ya, ketika dia mengeluarkan laporan keuangan akhir tahun 2023-nya. Lalu saya juga prediksi sahamnya ya di video ini ya, di video 1 bulan lalu ya. Ya, jadi kalau dividen payout ratio 61%, maka dividennya sekitar Rp143. Kalau dividen payout ratio-nya 25% ya, karena kan dia sempat juga tuh bagi dividen payout ratio hanya 25% ya, itu sekitar 58,85. Jadi waktu itu saya prediksi ya dividennya di kisaran itu ya, 58 sampai dengan 140. Nah, pada kenyataannya ya, dia sudah mengumumkan dia di ketika RUPS ya di Senin kemarin, dia akan memberikan dividen 107,1 ya. Jadi ya masih ada di rentang prediksi yang saya buat sebulan 2 bulan lalu ya. Dan dividen payout ratio-nya turun sedikit dibandingkan tahun lalu yang 61%, sekarang hanya 45,5% ya. Nah, 107,1 rupiah ini kalau kita bagi dengan harga sahamnya di hari Selasa ini ya, 28 Mei 1170, maka potensi dividen yield-nya hampir 2 digit ya, hampir 10% nih, sekitar 9,15%. Jadi dari segi dividen yield-nya sangat menggiurkan ya kalau teman-teman punya saham WIM di harga 1170 ya. Tapi kalau teman-teman punya harga di 3000 ya, jadi agak kecil lah ya dividen yield-nya ya. Oke, itu saja informasi dari saya. Bagaimana menurut teman-teman, apakah WIM ini menarik ya untuk dibeli ya? Karena tadi kan berdasarkan rasio juga dia PER-nya masih yang paling kecil ya, walaupun secara PBV gudang garam sih yang paling kecil ya. Nah, apakah teman-teman berminat untuk membeli saham WIM ini untuk mendapatkan dividen 9,15? Dan mungkin teman-teman yakin ya saat ini harga WIM apakah sudah di bottom gitu, karena kan turunnya sudah cukup dalam ya, dari 3.700-an sampai sekarang hanya sisa 1.170 gitu ya. Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Dan sekali lagi, jika dirasakan video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam jelata.